aplikasi ini untuk selama PJJ ini, untuk anak-anak digunakan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara lebih lanjut, saya akan mimpin doa dalam secara Kristiani. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada pagi hari ini, kami semua dapat bertemu secara virtual. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar aplikasi Nirpod dan Quizzes. Tolong berkatilah kami semua, baik peserta maupun Bapak Hans yang akan memberikan materi Tuhan, dan berkatilah semua perangkat yang akan kami gunakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Haleluya, amin. Oke. Oke, Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, saya ingin bertanya dulu nih. Sudah ada yang pernah menggunakan aplikasi Nirpod dan Quizzes? Boleh dibuka mikrofonnya, saya ingin dengar suaranya. Apakah sudah ada yang pernah coba aplikasinya? Sudah ya, sudah pernah ya Bu ya? Oke, penggunaannya sampai mana ya kira-kira? Sudah sampai, misalnya nih kalau aplikasi Nirpod sudah sampai jalan-jalan kita mau field trip ke Lawang Sewu, sudah pernah? Oke, kalau yang belum pernah, Pak, tapi saya sudah pernah pakai aplikasi Nirpod, tapi saya tidak tahu ada menu field trip jalan-jalan. Nah, nanti Pak Hans akan ulas lebih lanjut. Gitu. Begitu Pak Hans? Silakan Pak Hans. Ya, terima kasih Pak Diki. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Boleh lambaikan tangan seperti ini Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Ada Ibu Alim dari Blora, Ibu Dwi, Pak Joko, Ibu Dwi Astuti, Ibu Sintaria, Ibu Carmela, Ibu Lucy, Ibu Tabita, Ibu Hari, Pak Budi, Ibu Mita, Ibu Yorawati. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah bergabung. Saya lihat guru-guru yang luar biasa yang mau terus mengembangkan diri di tengah PJJ. Ya, Bapak Ibu pasti awal-awal dulu pasti mengalami kesulitan, tapi dengan adanya teknologi kita patut berterima kasih gitu ya. Tuhan telah menyediakan, menganugerahkan kita manusia dengan teknologi sehingga memudahkan kita. Walaupun secara daring, secara online, tapi karena perkembangan teknologi yang luar biasa, kita boleh dimudahkan, begitu Bapak Ibu. Nah, mari kita langsung awali saja untuk materi pada hari ini. Saya akan membahas Nirpod terlebih dahulu. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang mau bertanya silakan mengajukan di kolom chat gitu ya. Nanti akan ada saya tanya jawab di akhir. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Ya, nanti kita akan bahas bersama. Nah, saya nanti akan langsung praktek Bapak Ibu. Saya akan langsung praktek, nanti Bapak Ibu boleh mengikuti langkah-langkahnya. Tapi kalau misalnya kesusahan ya nggak apa-apa. Jadi saya akan membahas dulu untuk semuanya seperti itu. Bapak Ibu juga bisa langsung praktek. Jika ada pertanyaan boleh diajukan di kolom chat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, ini saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya di layar. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat Nirpod ya, aplikasi Nirpod itu bisa diintegrasikan dengan Google Slide. Jadi Bapak Ibu bisa mengawalinya dengan menggunakan Google Slide. Google Slide itu apa? Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, itu aplikasi milik Google seperti PPT ya, seperti PowerPoint. Nah, cara membukanya mudah sekali Bapak Ibu, pastinya di sebelah kanan ini ada aplikasi Google, ditekan saja, lalu cari yang namanya slide. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini karena saya sudah login email, jadi ini otomatis sudah ada di dalam template-nya Google Slide Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu tentang slide, itu adalah aplikasi dari Google, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, saya mau membuat untuk slide baru. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, Nirpod itu apa? Nirpod itu aplikasi untuk pembelajaran interaktif. Jadi sebuah platform khusus memang dirancang oleh yang buat itu untuk e-learning yang interaktif. Nah, Nirpod ini bekerjasama dengan Google.
Makanya di dalam Google Slide ini Bapak Ibu bisa langsung mengakses aplikasi Nearpod. Jadi aplikasi Nearpod ini bukan milik Google. Ya, ini aplikasi platform tersendiri tapi bekerja sama dengan Google seperti itu. Nah, karena Google ini kelebihannya adalah bisa terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang lain yang memudahkan. Jadi Bapak Ibu yang mau mengakses tinggal klik add-on di sini. Nah, kalau saya sudah menginstal di sini, jadi tinggal ada langsung Nearpod-nya. Tapi kalau Bapak Ibu belum ada, ini dapatkan add-on seperti ini. Nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang ditawarkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari Google sendiri itu menyediakan berbagai macam aplikasi yang kompatibel dengan Google Slide. Nah, ini Nearpod-nya dicari aja, diinstal. Ini ada tulisan install. Ini karena saya sudah menginstal, jadi tulisannya uninstall. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu cara untuk mendapatkan Nearpod di dalam Google Slide. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini misalnya saya kasih nama Nearpod begitu ya. Oke. Add-on-nya dibuka untuk Nearpod. Nah, ini akan menunggu dulu Bapak Ibu ya. Ini akan memakan sedikit waktu untuk mengakses. Nah, kalau Bapak Ibu yang pertama kali membuka login, ini Nearpod-nya akan meminta akses dari Bapak Ibu, memasukkan email. Jadi masukkan dengan email Google Bapak Ibu. Ya, jadi login with Gmail. Nah, ini kalau sudah login with Gmail akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada window baru di sebelah sini ya, tulisannya Nearpod. Nah, ini ada fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, ini saya akan bahas satu persatu, saya akan kupas tuntas Bapak Ibu supaya nanti ketika Bapak Ibu boleh mencoba di sekolah itu akan banyak fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan. Seperti itu ya. Nah, itu dulu. Itu untuk cara membuka Nearpod melalui Google Slide. Simple ya Bapak Ibu ya. Jadi ini langsung muncul di Windows sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu yang mau sekalian praktek boleh silahkan sambil mencoba gitu. Nah, lalu ini kita akan coba satu-satu fiturnya. Yang pertama itu ada fitur audio. Nah, ini fitur audio ini kita buka dulu. Ini akan memberikan akses untuk kita boleh mengupload audio. Misalnya kita mau listening pakai bahasa Inggris nih ya, listening bahasa Inggris. Nah, kita mau anak-anak tuh belajar untuk mendengarkan kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kita tinggal upload saja filenya. Tinggal diupload. Nah, ini bisa upload dari komputer kita sendiri, dari storage komputer, ini dari Google Drive, ini dari Microsoft OneDrive. Jadi Nearpod ini juga integrasinya cukup baik menurut saya ya. Nah, lalu kita buka misalnya kita buka Nah, misalnya ini contoh ya, saya mau upload. Nah, kalau filenya di atas 10 MB itu tidak bisa Bapak Ibu. Ya, pastikan file audionya itu di bawah 10 MB. Begitu. Jadi nggak bisa lebih dari 10 MB. Kita cari yang kurang dari 10 MB ini ya misalnya ya. Lagu dalam bahasa Inggris. Nah, ini uploading file. Oke. Jadi langsung bisa masuk ke dalam slide-nya. Nah, tampilannya setelah berhasil Bapak Ibu akan seperti ini. Nah, ya, ini akan seperti ini audio ini. Nah, ini belum bisa dinyalakan. Nanti untuk bagaimana memainkannya, bagaimana menyalakannya nanti di akhir ya Bapak Ibu ya. Tampilannya kalau berhasil seperti ini. Itu ya, itu untuk fitur yang pertama, fitur audio. Nah, lalu fitur yang sebelahnya ini BBC video ini, BBC itu kan seperti RCTI, SCTV-nya gitu ya, sebuah stasiun televisi milik Inggris, Bapak Ibu. Nah, BBC ini menyediakan berbagai macam video-video yang untuk edukatif gitu ya, sifatnya untuk mengedukasi.
pasti dalam bahasa Inggris begitu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk lihat-lihat untuk video-video yang ada di BBC Worldwide ini, apakah ada yang menarik atau yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu ajarkan, begitu ya. Ini berupa video seperti video YouTube gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, saya close ya. Nah, itu untuk BBC video. Lalu ini ada fitur yang menarik, ini namanya kolaborasi board. Kolaborasi board ini memungkinkan untuk siswa ya boleh mengungkapkan ide mereka lewat sebuah papan gitu ya, sebuah board. Jadi bisa saling mengungkapkan ide pendapat mereka dan bisa saling melihat ide temannya dengan yang lainnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya mau tentang apa ya? Tentang pro kontra PSBB misalnya. Ya, kita mau melihat respon dari anak-anak, pendapat mereka tentang PSBB ini mungkin untuk anak SMA gitu ya. Tepatkah langkah pemerintah menerapkan PSBB untuk mengurangi penularan COVID-19? Sebutkan alasanmu. Nah, ini soalnya Bapak Ibu. Jadi saya minta untuk anak-anak memberikan alasan mereka, begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan foto nih. Nah, bagusnya dari Nearpod ini, Bapak Ibu, ini juga terintegrasi dengan layanan Google Search, ya, image. Misalnya saya mau cari nih kata PSBB, akan muncul gambar-gambar dari layanan Google. Bapak Ibu tinggal pilih aja gambar-gambarnya. Jadi nggak perlu buka tab baru, ketik Google gitu nggak perlu Bapak Ibu. Langsung terintegrasi dengan Google gitu. Nearpod ini dan Google Slide ini. Ya, misalnya saya pilih ini ya, gambarnya ya, save. Nah, ini akan muncul gambar di sini. Nah, lalu Bapak Ibu bisa pilih nih stylenya, mau yang mana. Yang ini. Nah, jadi ada diberi 5 pilihan oleh Nearpod. Saya mau yang ini ya, coba ya. Dan saya save. Nah, sekali lagi untuk kolaborasi board ini memungkinkan untuk siswa berkolaborasi mengungkapkan ide-ide mereka seperti itu. Ya, itu untuk kolaborasi board. Nah, ini tampilannya di slide seperti ini. Ya, ini belum bisa dimainkan nanti di akhir. Lalu ada fitur Draw It, Bapak Ibu. Draw It. Nah, Draw It ini memungkinkan untuk siswa untuk menggambar. Ya, jadi misalnya saya mau minta siswa itu menggambarkan gambarlah lambang salah satu dari sila Pancasila. Ya, saya ingin anak-anak itu menggambar salah satu sila dari Pancasila. Nah, ini saya mau berikan gambar, ya, gambar apa ini? Gambar Pancasila misalnya. Tinggal oke aja. Lalu saya mau cari yang ini ya. Save. Oke. Nah, gambarnya sudah muncul Bapak Ibu. Lalu saya mau memberikan background image nih, biar nggak polosan. Bisa nggak? Oh bisa. Jadi saya mau background-nya anak-anak ketika menggambar itu merah putih. Ini ya. Save. Jadi dengan satu fitur itu bisa integrasi untuk video, untuk gambar, ya. Nah, ini sudah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, nanti bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Bisa diputar juga gambarnya. Oke, kita save kalau sudah di-save. Nah, ini karena apa? Memang Nearpod ini harus connect ke internet ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus connect ke internet karena kita mau membutuhkan sumber-sumber gambar dari Google gitu ya. Harus connect internet. Nah, ini menarik lagi yang nanti disampaikan oleh Pak Diki. Pak, saya tuh siswa tuh jenuh Pak di rumah terus.
kurang jalan-jalan. Nah, kita bisa field trip secara online, Bapak Ibu ya, menarik ya. Jadi dengan Nearpod ini kita bisa mengajak siswa untuk jalan-jalan. Nah, ini ada fitur field trip. Ada fitur field trip. Nah, Bapak Ibu, ini fitur field trip ini terintegrasi dengan VR, virtual reality. Jadi kalau Bapak Ibu punya alatnya VR itu bisa digunakan. Jadi seolah-olah memang benar-benar siswa itu, Bapak Ibu itu berada di lokasi begitu. Nah, ini kita tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, field trip ini 360 derajat ya, jadi bisa mengelilingi. Nah, misalnya mau kemana nih? Ke Mars juga bisa loh, bisa ke Mars nih. Field trip ke Mars gitu ya. Kalau dalam negeri bosan, luar negeri bosan, bisa keluar planet Bapak Ibu ya. Wah, ini di Mars ya. Nah, ini kita bisa pilih Bapak Ibu. Ini banyak gambarnya. Bapak bisa pilih. Ini misalnya kita mau field trip ke Mars ya. Bisa. Nah, terus lalu di preview dulu Bapak Ibu serta dengan gambarnya. Nah, jadi ini 360 derajat bisa terlihat. Itu ya. Pak, saya mau nganu Pak, jalan-jalan ke Candi Borobudur atau enggak Pak? Oh ya, ada Borobudur. Nah, kalau Borobudur seharusnya lebih banyak ya. Ini kan muncul ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan pilih aja mau di spot yang mana. Memang tidak bisa kita sambil berjalan, tidak bisa karena ini hanya kan 360 derajat. Jadi pilih saja salah satu yang mewakili yang Bapak Ibu ingin tonjolkan. Misalnya ini ya di stupanya ini ya. Di preview, kita preview dulu sesuai tidak dengan keinginan kita. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah kita done. Nah, kita tunggu dulu. Oke, ini berhasil ya. Jadi field trip-nya bisa dimasukkan ke dalam slide. Nah, itu untuk fitur field trip. Lalu setelah dari field trip, kita pengen anak-anak memberikan ada tugas nih, ada soal untuk anak-anak. Kan sudah lihat nih di Borobudur. Nah, kita memberikan soal. Fill in the blanks. Nah, ini misalnya kita cari di Google ya tentang Borobudur ya. Borobudur. Saya ambil dari Wikipedia, contoh aja Bapak Ibu. Saya copy. Nah, ini tampilannya fill in the blank seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan dikopas misalnya. Nah, ini soal untuk anak-anak kerjakan. Tampilannya Bapak Ibu bisa milih nih, bisa abu-abu, bisa merah, ya ada banyak pilihan. Di minimize ya. Nah, misalnya abu-abu ya, kita next. Oh, ditutup saya. Kita next. Nah, Bapak Ibu ingin menghilangkan kata yang mana? Yang nanti anak-anak bisa cari. Misalnya, Magelangnya ini saya pencet ya, Magelang. Ini Magelangnya nanti hilang Bapak Ibu di dalam soal. Misalnya lalu 86-nya hilang. Ini budanya hilang, tukangnya hilang. Monumen. Kuil. Nah, misalnya ada 6 soal gitu ya, ada 6 kata yang dihilangkan untuk anak-anak boleh cari. Begitu. Nanti kita akan coba sebagai siswa bagaimana gitu ya.
Kita ganti. Ini dibuka ini. Loh. Nah, kita lanjut ke Flipgrid. Nah, Bapak Ibu, Flipgrid ini saya tidak akan menggunakannya. Ini semacam fitur, jadi Flipgrid ini aplikasi yang terpisah lagi. Jadi Flipgrid ini bekerjasama dengan Nearpod, ini sebuah platform lainnya lagi untuk video. Jadi ini semacam Google Classroom, tapi khusus video, mengumpulkan berbagai macam video siswa ke dalam satu folder lah, intinya seperti itu. Nah, setelah kemarin saya sempat coba-coba itu ternyata biasa saja Bapak Ibu. Kalau anak-anak sekarang kan lebih suka menggunakan TikTok ya, jauh lebih bagus TikTok gitu ya kalau membuat video. Lebih banyak fiturnya, lebih variatif begitu dibandingkan dengan Flipgrid. Jadi menurut saya kalau menggunakan TikTok, kalau kita suruh membuat anak-anak project membuat video, mereka menggunakan TikTok itu jauh lebih bagus hasilnya Bapak Ibu. Jadi ini saya kurang rekomendasikan sih kalau menggunakan Flipgrid. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom gitu ya. Ini menurut saya kurang rekomend. Jadi kalau Bapak Ibu menugaskan proyek video kolaborasi gitu ya, pakai TikTok aja anak-anak malah lebih banyak anak yang bisa gitu ya daripada menggunakan Flipgrid. Nah, kita ke fitur yang satunya itu adalah matching pairs. Nah, ini mencocokkan gitu ya. Jadi pasangkanlah gitu. Nah, ini untuk anak-anak misalnya yang kelas kecil ya. Kelas kecil kita mau anak itu belajar tentang sila-sila Pancasila. Misalnya sila pertama, kita ingin tahu anak-anak hafal enggak ya sila-sila Pancasila? Sila 1. Nah, ini muncul di Google. Save. Kalau mau nambah lagi, tadi under pair, lalu sila 2. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, udah ya, 3 aja. Nah, kita mau lihat hasilnya kayak apa. Nah, ini anak-anak pasangkanlah. Akan memasangkan sila 1 lambangnya mana, sila kedua lambangnya mana, sila ketiga lambangnya yang mana. Begitu. Nanti previewnya seperti ini. Acak gitu ya, anak-anak akan memilih. Itu untuk fitur matching pairs. Lalu ada memory test, Bapak Ibu. Ini memory test untuk mengingat. Kalau kita mau anak-anak belajar mengingat, misalnya gambar buah-buahan, apel. Nah, kita cari aja gambarnya di sisi sebelah sini, ya, apel. Kita tarik aja, Bapak Ibu. Gitu ya. Jeruk. Tarik aja. Nah, apalagi ini misalnya kita mau ngajari anak buah-buahan, mangga, sorry, mangga, nanas, gitu ya, 4 buah ya. Nah, ini sudah nih. Nah, lalu ini ada fitur di dalam memory test ini, kita memberikan pertanyaan terakhir, gitu ya. Oh, harus 6, Bapak Ibu, harus 6. Pisang. Satu lagi. Anggur. Ada 6 ya, 6, ada 6 gambar. Kita next. Nah, pertanyaannya apa ini? Buah apa yang berwarna oranye, misalnya. Oranye.
Nah, kita mau ngasih anak TK gitu ya, belajar warna, ayo warnanya oranye, apa gitu ya. Ini kunci jawabannya kita centang. Oh ini ya. Jadi ini kalau kita memberikan pertanyaan di dalam memori test bisa. Oke, kita pencet dam. Nah, kita tunggu dulu. Jadi memori test ini bisa digunakan untuk anak usia kecil. Nah, contohnya seperti ini. Nanti ini buka kartu Bapak Ibu ya. Nanas sama nanas, jeruk sama jeruk begitu. Nah, ini ada yang menarik lagi dari Nearpod Bapak Ibu. Ada fasilitas 3D. Nearpod 3D. Nah, ini dari Nearpod 3D ini sudah ada menyediakan berbagai macam kategori. Ada yang tempat dan benda, ada yang zaman kuno, gitu ya. Ini ada zaman kuno, ada yang tentang alam, ada yang tentang anatomi tubuh manusia, ada yang sel-sel. Nah, kita mau belajar tentang sel hewan misalnya. Nah, ini jadi Nearpod 3D ini seolah-olah kita bisa melihat secara benda aslinya begitu ya, secara 3D begitu. Nah, guru kan bisa sambil menjelaskan ya, ini bagian apa namanya. Nah, ini namanya bagian apa begitu. Nah, ini secara full screen Bapak Ibu, ini tinggal mouse-nya ditarik, di zoom in zoom out bisa sebagai pembelajaran. Jadi kan nggak perlu benda aslinya, atau kita kan kadang kesulitan menunjukkan benda aslinya itu loh Bapak Ibu, kita harus bawa arahin ke kamera gitu ya, atau cari gambar di Google yang belum tentu bagus. Ini kan bagus Bapak Ibu ya, bisa kelihatan secara jelas dari Nearpod 3D begitu. Nah, oke. Kita done ya. Nanti pilihannya banyak Bapak Ibu bisa searching. Oke. Nah, tadi Nearpod 3D. Nah, sekarang kita mau open-ended question ya. Nah, ini Bapak Ibu. Bentar. Oh, ini loading dulu ya. Nah, ini ada fitur juga PDF viewer. Bapak Ibu bisa membagikan PDF ke siswa, begitu ya. Nanti otomatis siswa bisa mendownload di fasilitas PDF viewer, gitu. Nah, ini untuk open-ended question. Nah, kita mau misalnya tadi sel makhluk hidup apa ya? Candi Borobudur terletak di kota, bisa seperti ini. Nah, yang menarik dari ini adalah kita bisa ada rumus matematika Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang guru-guru matematika, ini ada rumus matematika di sini. Jadi ini ada operator, ada sudut. Ini harusnya ada banyak ya. Jadi ada log juga. Jadi guru-guru matematika bisa menggunakan ini nih. Bisa membuat pertanyaan melalui fitur ini, ada rumus fungsi. Ya, sudah cukup komplit sih. Nah, Bapak Ibu bisa atur waktu juga. Berapa menit nih? Apa berapa detik? Misalnya 30 detik ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar. Borobudur ya, Borobudur.
Oke, jadi anak-anak nanti mengerjakan kota apa, isian, ya, 30 detik, begitu, kita save. Nah, itu untuk open-ended question, jadi pertanyaan terbuka, anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan cerita atau isian-isian, begitu. Lalu ada fitur polling, Bapak-Ibu. Nah, fitur polling ini kita pengen tahu mayoritas jawaban dari siswa. Misalnya, apakah Anda khawatir terkena COVID-19? Jawabannya kan bisa ya, bisa tidak. Begitu. Saya beri waktu menjawab 15 detik. Saya mau kasih gambar corona misalnya. Jadi kita bisa polling, kita bisa mencari tahu apakah mayoritas itu khawatir apa tidak khawatir. Misalnya, save, kalau sudah save. Ini untuk polling ya, fitur polling untuk mencari tahu mayoritas jawaban. Nah, ini ada fitur untuk kuis, Bapak-Ibu. Kuis ini seperti Google Form gitu ya, multiple choice, pilihan ganda, Bapak-Ibu bisa menggunakan untuk penilaian. Nah, ini saya pakai nanti aja. Nah, ini ada namanya PET Simulation, PHET Simulation. Ini juga fitur yang menarik. Nah, ini game based learning yang dimiliki oleh Nearpod, ya, bekerjasama dengan interaktif simulation dari PHET ini. Misalnya kita mau, ini ada pelajaran math dan science. Nanti Bapak Ibu bisa search sendiri, ini ada science tentang electricity, jadi sudah ada materinya Bapak Ibu, kita tinggal pakai, ya. Nah, kita misalnya mau belajar tentang matematika, ya. Seperti ini. Nah, ini buatlah area berjumlah 24. Ini kan 8, 12, 16. Kurang lebih kan. Nah, 24. Jadi ini kayak permainan-permainan gitu ya, permainan supaya anak juga bisa belajar matematika gitu ya dengan interaktif, dengan seru begitu. Nanti banyak pilihannya, Bapak bisa browsing apa aja yang cocok. Ini ada aljabar juga, Bapak Ibu, ada aljabar. Untuk sains SMP itu ada ini chemical equation, bending light. Tapi memang dalam bahasa Inggris ya. Saya pilih yang ini aja. Gitu, ini jadi semacam game based learning yang dimiliki oleh Nearpod untuk pembelajaran interaktif. Nah, slideshow ini untuk mengupload PPT. Ya, kalau ada PPT bisa dimasukkan. Nah, Microsoft Way ini Bapak Ibu, ini semacam aplikasi dari Microsoft untuk PPT, jadi untuk presentasi. Jadi memang Nearpod ini kelebihannya juga terintegrasi dengan banyak aplikasi, ya, banyak platform. Ini dari Microsoft Way, jadi Microsoft Way itu aplikasi presentasi yang otomatis mendesain dirinya sendiri gitu ya. Jadi ada template-template yang sudah disediakan, kita tinggal mengisi kontennya aja, nanti langsung di yes oleh Microsoft Way-nya begitu. Ini ada template-template yang sudah disediakan oleh Microsoft Way-nya sendiri gitu ya. Kita juga bisa membuat sendiri. Ini mungkin tidak terlalu terpakai sekarang. Nah, ini bagus nih. Timeline terakhir ya. Ini video dulu. Nah, Pak, saya mau ngupload video bisa nggak? Oh, bisa. Jadi kita mau membuat video pembelajaran, kita upload di sini bisa. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari lewat YouTube. Ada beberapa pilihan Nearpod juga punya video-video yang mereka buat.
Ya, YouTube kita tinggal cari videonya yang kita miliki. Nah, kita bisa upload video sendiri. Maksimal 100 MB ya. Kalau kita mau mengupload video dari komputer kita. Tapi kalau kita mau ngambil dari YouTube bisa tinggal search misalnya fakta tentang corona. Ini ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat dulu nih. Nah, bisa lihat Nonton dulu. InnaHealth dari rumah. Saya pilih yang ini, Bapak Ibu, saya save. Nah, ini karena video harus menunggu. Nah, cepat karena koneksinya lancar, jadi cepat. Begitu. Nah, langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi ini karena terintegrasi dengan banyak platform, jadi YouTube pun langsung bisa masuk Bapak Ibu. Kita bisa atur juga kualitinya, ini karena tersedianya 480p ya, hanya 480p. Kita bisa percepat, kita bisa perlambat. Begitu. Nah, kita juga bisa kasih aktivitas. Contohnya di sini, saya mau berikan pertanyaan pilihan ganda di menit ke-24. Jadi ketika siswa melihat video 20 detik pertama, ada pertanyaan di detik ke-24. Begitu. Tapi saran saya sih, mending diselesaikan dulu videonya, baru kita membuat pertanyaan di akhir video. Gitu. Ya, jadi ini sudah langsung terinput tanpa harus kopas-kopas. Kita save untuk video. Nah, dari video ini saya membuat pertanyaan ya, saya menggunakan kuis. Apa nih misalnya? Bagian wajah. Berikut adalah bagian wajah yang tidak boleh disentuh kecuali, ya ini berdasarkan video tadi ya Bapak Ibu ya, kita membuat soal berdasarkan video. Mulut, lalu hidung, tambah lagi mata, telinga. Ini ya. Nah, ini juga bisa ada rumus matematikanya Bapak Ibu ya. Bisa tambahkan rumus matematika juga kalau ini pelajaran matematika begitu. Saya beri judul corona. Saya mau upload gambar. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan soal sebanyak-banyaknya ya. Jadi add question itu menambah soal, kalau mau 10 soal bisa, ya 15 soal bisa, tinggal add question aja. Oke, 1 soal saja cukup. Kita beri waktu pengerjaan siswa itu 15 detik. Add. Oke. Sudah kita save. Oh ya, ini jawaban yang benar yang mana? Telinga ya. Oke, save. Nah, ini kalau tadi anak-anak diminta menonton video, kita mau memberikan soal, bisa menggunakan fitur quiz di sini. Oke. Lalu, nah ini menarik Bapak Ibu. Time to Climb juga menurut saya menarik, ini membuat quiz lebih interaktif. Jadi ini anak-anak boleh bertanding gitu ya, bertanding berlomba untuk mengoleksi poin. Ini pertanyaan-pertanyaan juga sama kayak tadi. Misalnya negara pertama yang terjangkit virus corona. Apa ini? Amerika misalnya. Cina. Ini sama modelnya Bapak Ibu tadi. Amerika, Cina, terus India misalnya. Malaysia. Bintang. Gambarnya
Bisa juga dalam bentuk image. Ya, kalau sudah save. Nah, setelah ini kita akan praktek ya Bapak Ibu ya. Kita mulai hasilnya. Kita kan sedang mengerjakan apa, sedang membuat soal-soalnya gitu ya, membuat konten-kontennya. Kita sebagai siswa itu kayak apa tampilannya begitu. Nah, terakhir nih web content. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan web ke dalam sini. Misalnya saya mau anak-anak belajar tentang kisah hidup Albert Einstein ya. Nah, kita harus cari dulu nih URL-nya. Albert Einstein. Nah, kita kopas ininya, URL-nya, kita masukkan ke sini. Save. Nah, itu ada fitur-fiturnya, Nearpod, ada cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai, ini kan sudah selesai nih, sudah semua fiturnya. Save and go to the Nearpod. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu merasa kok ada yang salah ya, klik edit di slide Bapak Ibu untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah selesai, save and go to Nearpod. Jadi secara otomatis webnya akan pindah ke nearpod.com. Begitu. Jadi langsung masuk ke dalam nearpod.com. Nah, ini akan muncul di sini Bapak Ibu, saving di sini. Ya, saving di sini. Jadi ini di tampilan nearpod.com itu seperti ini ya. Ini akan saya jelaskan juga secara singkat di nearpod.com-nya ada apa aja. Nah, sekarang kita mau mengadakan pembelajaran. Oke, ini saya sudah buat kemarin. Saya pakai ini aja. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menampilkan ke anak-anak, itu ada 3 pilihan seperti ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu mendeliver pembelajarannya ada 3. Live participation, Zoom, sama student pace. Nah, live participation sama live Zoom ini hampir sama. Ini live dan Zoom seharusnya tidak ada, Bapak, tapi karena ini PJJ, jadi Nearpod ini menambahkan live dan Zoom. Nah, saya sarankan Bapak Ibu kalau mengajar PJJ menggunakan live and Zoom seperti itu. Nah, kalau student pace ini tuh tidak secara real time. Jadi anak-anak mengerjakan secara mandiri tanpa kita harus kontrol. Nah, kalau ini live partisipan maupun live Zoom, soalnya kita kontrol. Jadi dari satu soal ke soal lainnya itu berbarengan. Begitu ya, berbarengan. Kita mau coba live dan Zoom. Oke, nah Bapak Ibu, karena ini sudah terkait dengan Zoom, Bapak Ibu bisa klik your Zoom meeting, begitu ya. Ke sini atau membagikan link. Nah, saya copy, saya bagikan ke kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik Bapak Ibu di kolom chat. Nah, mari silakan Bapak Ibu bisa join, bisa mencoba sebagai siswa itu kira-kira tampilannya seperti apa ya hasilnya ya. Oke. Silakan bergabung. Atau Bapak Ibu yang kesulitan bisa ke sini. Join nearpod.com, lalu masukkan kodenya. Ya, silakan dicoba ya Bapak Ibu ya. Sudah yang masuk ini siapa? Oh ya, Bu Puji. Silahkan yang lainnya, yuk. Bu Alin, bisa masuk. Bu Mita, oke. Mari yang lainnya. Sudah ada 5 orang, oke. Kodenya apa, Pak?
Siapa lagi? Ayo, mari Bapak Ibu, silakan mencoba masuk ke dalam link yang saya bagikan di kolom chat. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone. Mari dibuka linknya. Oke, sudah ada 6 orang ya. Kalau yang nggak bisa ini ya, joinirpo.com, kita salin, kita masuk ke dalam chat. Kodenya ini, PS. Baru 6 orang ini, silakan ada lagi Bapak Ibu yang mau mencoba bersama, mumpung kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Oke, 7 orang ya. Kita mulai saja. Nah, tampilannya Bapak Ibu yang di HP, yang sama yang di saya ini, ada yang sama, ada yang berbeda. Nanti saya jelaskan. Oke, kita mulai pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, di tampilan guru, di tampilan pengajarnya akan muncul tulisan seperti ini. Ini kan pertama kali ada video, Bapak Ibu. Nah, videonya ini mau ditampilkan di device-nya siswa juga atau hanya komputer gurunya saja. Kalau saya mending komputer gurunya saja, gitu ya. Zoom-nya kan tidak hilang. Nah, karena kalau ditampilkan juga ke siswa, nah koneksi siswa kan berbeda-beda. Khawatirnya ada yang nanti tidak kedengaran. Jadi mending dari komputernya Bapak Ibu sendiri, begitu. Nah, coba ya. Kedengeran ya, Bapak Ibu ya. Ini pelajaran bahasa Inggris listening misalnya. Melalui lirik lagu. Nah, oke, kalau sudah misalnya sudah selesai ya, ada soal. Ini soalnya fill in the blanks, melengkapi. Oke, silakan. Ini Bapak Ibu yang sudah join di Nearpod itu mengerjakan soalnya, gitu ya. Di asal aja enggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, ini ada view answer, ini kunci jawabannya, begitu. Nah, Bu Mita sudah selesai ya. Ini jadi tampilan gurunya, tampilan share screen-nya bisa menilai siswa yang sudah selesai yang mana, lalu skornya berapa. Itu tinggal ditarik ya. Jawabannya ditarik ke kolom yang kosong. Kata-kata yang kosong. Oke, next ya. Nah, soal berikutnya. Nah, ini akan ada muncul seperti ini, kita yes saja. Oke, silahkan diisi. Ini pro kontra PSBB. Kolaboratif board. Mari silakan Bapak Ibu. Tepatkah langkah pemerintah menerapkan PSBB untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19? Berikan alasanmu. Nah, ini ada yang saya menjawab nih, tepat untuk pencegahan. Nah, Bapak Ibu sebagai guru bisa menampilkan jawaban dari siswa-siswa itu ke dalam masing-masing layar semua anak. Ini kan layar guru. Nah, saya centang, artinya sudah kelihatan di layar siswa. Kelihatan ya Bapak Ibu yang ada di Nearpod. Nah, ini. Jadi, anak-anak juga bisa melihat jawaban-jawaban dari siswa lainnya. Kita bisa sukai ini ada
tanda hati ya, artinya saya suka dengan pernyataan Pak Budi misalnya gitu ya. Tuh. Jadi ini untuk menilai dari respon siswa. Ini tampilannya seperti ini ya, kalau di Zoom ya. Kalau di HP siswa nanti juga akan muncul jawaban-jawaban dari rekan lainnya. Nah, ini gambarkanlah suatu lambang dari sila Pancasila ya. Oke, silahkan digambar. Kalau yang pakai laptop ya pakai mouse-nya. Kalau yang pakai handphone ya pakai tangan. Itu. Silahkan gambar. Nah, ini ada yang saya menggambar nih. Nah, Bapak Ibu sebagai guru bisa melihat nih. Bisa melihat hasil karya anak-anak. Ya, gambarnya bintang. Ada gambarnya pohon. Ini ada gambar apa nih? Bu Irang, ini apa Bu? Iya, oke. Ini ada kepala banteng ya. Nah, jangan lupa di-submit. Nah, ini saya bisa share gambarnya. Ya, saya share gambarnya ke anak-anak. Kelihatan ya di layar Bapak Ibu yang ikut nirpot. Ini hasil karya anak-anak. Hasil karya kita share supaya anak juga bisa lihat karya temannya gitu. Itu ya. Jadi ini anak-anak bisa menggambar. Oke. Nah, ini field trip Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang menggunakan handphonenya coba di putar-putar Bapak Ibu. Ya, karena ini 360 derajat, Bapak Ibu bisa ke atas kan, bisa ke bawah kan, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Coba, silakan. Kalau yang pakai kursor bisa digerak-gerak, pakai laptop bisa digerak-gerakkan. Nah, bisa diputar-putar, bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Ya, ini gambarnya jernih Bapak Ibu, bagus. Kalau Bapak Ibu punya VR, virtual reality alatnya, nah tampilannya seperti ini nanti. Nah ini karena saya nggak pakai VR, jadinya nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa di zoom in, zoom out. Bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah anak-anak jalan-jalan nih ke Candi Borobudur, kita mau ngasih soal ke anak-anak nih. Yuk, silakan berikan tanggapanmu tentang Candi Borobudur. 45 detik. Silakan jawab. Awesome, oke. Apalagi menakjubkan, oke. Ini saya share ya jawabannya nih. Jadi ketika saya share ini akan muncul di layar handphone anak-anak. Oke ya. Nah, sekarang pasangkanlah ya. Oke. Ini untuk anak kelas kecil, Bapak Ibu. Silahkan dikerjakan pasangkanlah. Oke. Nah, ini kelihatan berapa kali percobaan gitu ya. Terus berapa kali benarnya. Next ya. Nah, ini untuk memori test, silakan Bapak Ibu. Nah, ini untuk mencari kesamaan benda.
Oke, ini tadi untuk gambar 3D-nya muncul ya di handphone atau laptop Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini bisa di zoom in, zoom out. Ini apa ya namanya misalnya ya, ini gambar dari sel hewan. Bisa zoom in, zoom out. Ini Bapak Ibu polling. Ya, saya pengen tahu mayoritas jawaban dari peserta. Khawatir tidak tentang kalau kena virus corona, kamu gitu. Siapa yang menjawab ya dan siapa yang menjawab tidak gitu. Ada yang ya, ada yang tidak. Nah, saya bisa menge-share jawabannya ke layar peserta dengan ketik share di sini. Nah, mayoritas menjawab khawatir ya. Ini fitur polling. Nah, ini video. Video ini juga saya tidak merekomendasikan ditampilkan di layar handphone anak-anak karena koneksi. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa melihat di share screen saya. Ini videonya bisa dilihat di Nonton Ina Health share dari screen rumah dulu. aja. Hai, mau tanya dong, bener nggak sih virus corona dapat ditularkan di wilayah dengan iklim panas dan juga lembab? Yap, bukti ilmiah yang ditemukan sejauh ini menunjukkan bahwa virus corona dapat ditularkan di berbagai wilayah, termasuk wilayah dengan iklim panas dan lembab. Terus terang. Nah, dari video ini kan nonton anak-anak lalu menjawab soal dari video berdasarkan videonya tadi. Silakan dijawab soalnya. Oke, ini mayoritas belum jawab ya. Mungkin karena waktunya terlalu sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kuisnya akan kelihatan di layar guru skornya dan jawabannya. Oke. Nah, lalu ini tadi untuk PET interactive simulation. Ini juga bisa bermain gitu ya di layar masing-masing. Itu next. Ini slideshow. Lalu, nah ini time to climb, ini kuis interaktif. Silahkan ya. Mari masuk ke sini Bapak Ibu untuk ini kuis interaktif. Jadi dengan desain yang menarik. Nah, silahkan pilih avatar. Ini kan anak-anak suka tuh Bapak Ibu kalau lucu-lucu seperti ini gitu ya. Oke, banyak yang memilih penguin ya. Ini temanya underwater, jadi nanti bisa milih Bapak, bisa milih di salju, bisa milih tema Halloween, jadi temanya bisa macam-macam. 7 orang, oke. Saya start ya. Nah, silakan menjawab. Nah, ini di layar guru, tampilannya seperti ini. Nah, jawaban yang benar, poinnya semakin tinggi. Nah, ini kan kompetisinya seru, Bapak Ibu. Kalau anak-anak bisa melihat leaderboard-nya, ya siapa yang poinnya paling tinggi. Gitu. Jadi semakin banyak jawaban benarnya dan semakin tepat menjawabnya, poinnya juga ya. Nah, ini saya Ibu Ari nih, Ibu nomor 1 ya.
disusul oleh Ibu Ira ya. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ini saya jawabannya dengan gambar Bapak Ibu ya. Jadi bisa dengan tulisan atau bisa dengan gambar. Nah, oke. Jadi sudah selesai untuk kuisnya ini toh. Akan muncul siapa juaranya. Gila ya. Gitu ya. Ini kan anak-anak masih seneng nih. Wah, aku juara 3, aku juara 1. Ya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Misalnya ini tadi ya, melalui web. Saya mau anak-anak belajar tentang kisah Albert Einstein misalnya. Begitu, anak-anak bisa search. Oke. Nah, selesai kita end session. Nah, Bapak Ibu yang tadi di Nearpod bisa kembali ke Zoom, ke share screen. Itu untuk tadi tampilan-tampilan slide yang kita buat melalui Google Slide. Terus kalau ada pertanyaan, Pak, kalau pakai PPT bisa enggak, Pak? Bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau PPT memang tidak terintegrasi dengan Google. Tapi kita kalau sudah buat PPT banyak gitu ya, kita mau menambahkan kuis-kuis yang interaktif melalui Nearpod bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Bapak Ibu masuk ke Create ini, ya. Lalu pilih yang lesson sini. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, di Nearpod, Bapak Ibu silakan upload PPT-nya. Ya, upload PPT-nya. Misalnya upload PPT apa ini? Ini ya, punya saya ya, contohnya ya, PPT. PPT sudah berhasil terupload. Processing dulu Bapak Ibu. Nah, fitur-fiturnya sini juga sama kayak tadi yang dimiliki oleh Nearpod, ada kuis, ada polling, ada aktivitas yang juga interaktif begitu. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, ini slide 1, slide 2, slide 3. Nah, lalu kita mau menambahkan untuk saya mau quiz, Pak. Saya mau ini kan tadi yang saya jelaskan ya, Bapak Ibu ya. Ada audio ini, lalu aktivitasnya saya mau menambahkan kuis, Pak. Oke, buat kuis. Nah, misalnya apa ini? Gamifikasi adalah A, B, C gitu ya. Contoh aja nih Bapak Ibu. Nah, tadi slide yang saya buat di Nearpod ini akan keluar di bagian paling terakhir. Pak, saya mau kuisnya itu setelah slide ke-5, Pak. Bisa enggak? Bisa. Tinggal dipencet aja, tahan Bapak Ibu, di-drag ke atas. Nah, di-drag ke atas. Mau slide keberapa nih kuisnya? Saya mau ke slide ke-5, Pak. Nah, bisa Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan apa saja yang nanti fitur-fitur yang sudah saya jelaskan. Kolaboratif board, draw it, quiz, fill in the blank, memory test, ya, di PPT yang telah Bapak Ibu buat. Begitu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Kemarin saya sedang buat. Kita lihat ya.
Nah, kemarin saya buat ini. Nanti ke Bapak Ibu sebagai siswa, ini bisa nih. Tadi mana kuisnya? Ini kan PPT-nya tadi yang kita upload. Nah, ini kuisnya akan muncul ya di slide nomor 5 sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya, terintegrasi. Saya mau ke slide nomor, ini ada kuis lagi. Nah, soal sebelumnya kan ada grafik nih. Itu saya mau anak-anak untuk mengecek pemahaman mereka tentang apa yang saya jelaskan barusan. Kita kuis begitu. Ya, jadi bisa untuk memasukkan PPT lalu dengan fitur-fitur Nearpod kita integrasikan. Caranya sini ya, My Lessons di My Library, My Listen lalu create lesson sini. Nah, itu untuk Nearpod di PPT dan Google Slide. Lalu, Pak, ini berbayar apa gratis ya, Pak ya? Ini bisa gratis, bisa berbayar. Bedanya apa, Pak? Bedanya di sini. Nah, kalau free itu hanya mendapatkan 100 MB aja storage-nya di Nearpod-nya ini. Jadi ini akan ada memorinya Bapak Ibu ya. 17 MB, 6 MB, 6 MB, 8 MB, 19 MB. Nah, ini maksimal 100 MB saja. Ya, jadi kalau sudah penuh ya harus dihapusi Bapak Ibu. Tapi kalau berbayar bisa sampai 1 GB. Ya. Ada 2 pilihan paket Gold atau Platinum. Ini bisa sampai 75 siswa, 90 siswa, begitu. Ini kalau mau yang berbayar. Begitu. Itu untuk Nearpod. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kuisis ya. Apakah ada pertanyaan? Pak Budi ini mau bertanya, bisa tidak kita memasukkan foto 360 derajat ke dalam Nearpod pada field trip? Apakah gambar yang sudah ada? Ya, kita coba ya Bapak Ibu ya, bisa nggak memasukkan ke dalam Nearpod? Kita coba saja. Ya, untuk pertanyaan Pak Budi, jawabannya nggak bisa Pak. Jadi harus gambar-gambar yang sudah ada di ini internet yang disediakan oleh Nearpod-nya sendiri, begitu. Itu Pak. Kecuali nanti ada platform lain yang mendukung di Nearpod yang bisa fasilitas 360 derajat, itu bisa. Tapi kalau dari Nearpod sendiri itu belum menyediakan kita mengupload gambar 360 derajat. Nah, nanti kalau misalnya dalam berjalannya waktu ada aplikasi platform pendukung yang bisa berintegrasi dengan Nearpod ini, kedepannya mungkin bisa, Pak. Itu jawaban saya. Lalu Pak Joko, apakah Nearpod bisa terintegrasi ke daftar nilai seperti kuisis? Nah, untuk Nearpod-nya apakah bisa terintegrasi, Bapak Ibu? Nah, saya coba dulu. Nah. Kalau Nearpod itu akan
reportnya itu larinya ke email, Pak. Ini contohnya ya, Pak Joko. Jadi ini bisa dikirimkan ke email. Nah, ini loh Pak. Jadi hasilnya ini kita bisa download, bisa kita share. Share-nya email Pak. Belum bisa terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi kalau Bapak Ibu pengen reportnya mana ya hasilnya anak-anak ini, ya silahkan di-download, kita masukkan secara mandiri ke Google Classroom. Atau kita mau share ke siswa, misalnya ke Pak Budi gitu ya, Budi Darmadi, bisa hasilnya. Itu Pak Joko. Jadi belum bisa langsung terintegrasi dengan Google Classroom, tapi kita bisa download dan kita bisa upload secara mandiri untuk hasilnya. Oke. Saya lanjutkan ke kuisis. Nah, kuisis. Kuisis ini saya yakin Bapak Ibu mayoritas sudah tahu, ya, bahkan sudah menggunakannya. Tapi tahukah Bapak Ibu ini ada fitur-fitur baru dari kuisis yang kita bisa gunakan, atau fitur-fitur yang mungkin kita belum tahu? Kita langsung bermain aja ya, coba ya. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini tuh ada 2, klasik atau instruktur cepat. Bedanya apa? Kalau klasik ini, siswa itu secara mandiri bisa mengklik soalnya langsung. Jadi tidak perlu menunggu siswa lainnya selesai. Ya, jadi yang cepat ya selesai duluan. Tapi kalau ini, instruktur cepat, itu tuh bersama-sama. Walaupun aku sudah selesai, dia belum selesai, ya kamu harus tunggu aku dulu. Jadi soal pertama dikerjakan bersama, soal kedua waktunya bersama-sama. Begitu ya, itu bedanya antara klasik dan instruktur cepat. Oke, ini ada pengaturannya. Peserta bisa lihat waktu, bisa. Bisa lihat leaderboard, bisa. Musiknya on atau off, saya on-kan ya di sini ya. Sebelum diajak tidak usah. Oke, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke kuisis. Ini di kuisis ini ada berbagai macam pilihan juga, seperti report, pilihan-pilihan model soal, bisa multiple choice, bisa fill in the blanks. Silakan masuk. Ini ya linknya ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu Alin saya masuk, silakan yang lainnya. Ini pelajarannya matematika gitu ya contohnya. Ibu Dwi, Bu Mwita, terima kasih saya masuk. Silakan yang lainnya. Oke. Pak Budi saya masuk, Bu Ira. Masih 6 orang, apakah ada yang mau join lagi Bapak Ibu? Silakan. 7 orang ya. Saya coba mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang tergabung dalam kuisis bisa mengerjakan soal di layar Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini secara real time ya. Jadi seperti Kahoot. Tapi enaknya adalah soalnya muncul di layar handphone siswa. Gitu ya. Kalau di Kahoot kan nggak bisa, setahu saya. Tapi kalau di kuisis ini bisa muncul. Dan ini leaderboard-nya juga kelihatan langsung. Nah, betul semua. Oke. Ini text box. Jadi Bapak Ibu bisa memilih lebih dari 1 jawabannya.
Mila memimpin ya. Oke. Nah, ini model soal yang ketiga ini isian, ya, isian Bapak Ibu. Ditulis dengan angka jawabannya. Oke. Jawabannya berapa? 3 ya Bapak Ibu ya. Nah. Nah, ini polling Bapak Ibu ya. Nah, ini saya mau polling. Nah, ada yang menjawab benar 4 orang, salah 2 orang, gitu ya. Lalu pertanyaan terakhir ya ini ya. Ini juga dalam bentuk esai. Anak-anak menulis. Jawab Bapak Ibu jawabannya. Bu Ibu Mila 17.500. Oke. Yang jawabannya muncul di layar ya, ada yang 14,5, 14,5, 17.500 ya. Berapa Bu jawabannya? Oke. Ini ya, jadi akan muncul seperti ini di layar guru. Nah, lalu sudah selesai kuisnya. Nah, ini bisa tahu untuk pemenangnya siapa. Nah, ini Bapak Ibu silakan kembali ke Zoom. Ini akan muncul ya, muncul namanya, nilainya berapa, soalnya benar yang dijawab berapa, begitu. Ini waktu mereka mengerjakan soal berapa detik tiap soalnya. Gitu. Bapak Ibu juga bisa mendownload hasilnya ya. Download ini, di-download hasilnya, begitu kalau mau dimasukkan ke Google Classroom atau di email langsung ke siswanya. Nih ya. Bisa langsung di email. Nah, ini untuk dashboard-nya. Nah, lalu Bapak Ibu, untuk kuis sendiri ini, tadi ada yang 5 model pertanyaan, ada yang modelnya checkbox. Misalnya ini saya edit ya. Ini ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada isi bagian yang kosong, ada polling, pemilihan, ada open-ended question, ya, atau kita mau menambahkan slides, begitu. Ini memang kuis ini memang khusus untuk membuat kuis ya, Bapak Ibu ya. Tuh. Lalu memang ini juga bisa berbayar. Ada yang gratis. Kalau berbayar $2 per bulan. Nah, ini apa aja yang didapatkan? Pastinya bebas iklan. Lalu ada interaktif video, audio klip, ada new tools gitu. Ini kalau berbayar. Nah, Bapak Ibu ketika membuat soal-soal di Quizzes, ini akan muncul di sini ya. Ini tinggal login ke email aja. Lalu Bapak Ibu pastikan carinya yang admin ya. Jadi
Karena kadang-kadang bisa keliru. Nah, kuisnya yang admin. Ini kuis ya. Cari yang admin ya Bapak Ibu ya, jangan pencet yang ini. Pilih yang admin. Admin ini kita sebagai guru. Nah, yang admin ya pastikan harus ada adminnya. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu dianggap siswa. Kalau siswa, Bapak Ibu nggak bisa membuat soal lalu ditampilkan. Begitu. Kalau mau buat ya tinggal buat sini. Nah, kuis. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu bisa dilihat. Oke. Bisa diunduh Excel-nya, rename atau dihapus. Gitu ya. Jadi di dalam web quiz ini juga ada report-nya, hasilnya. Lalu Bapak Ibu, satu lagi. Nah, kita mau, ini bisa dibuat pekerjaan rumah. Jadi matematika kelas 1 ini kita mau menjadikan PR. Jadi nggak perlu lewat Zoom. Nah, kita beri batas waktu untuk anak-anak mengerjakan maksimal hari apa dan berapa. Begitu ya. Nih, jadi ini kita bisa buat kuis secara offline, anak-anak bisa mengerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Ini kuis juga bisa menyediakan fitur seperti itu. Ini ada pengaturannya, berapa kali anak bisa mengambil kuis ini, tak terbatas, 1 kali, 2 kali gitu ya. Memang kalau di sini ada semacam power up ini kayak apa ya? Mengkalikan jawaban misalnya. Jadi poinnya kalau benar bisa mendapatkan lebih gitu ya. Pertanyaan bisa diacak, pilihan jawaban diacak. Ya, lalu ada redemption question. Jadi peserta ini bisa menjawab kembali pertanyaan yang salah, soal yang salah, jawaban yang salah, mereka jawab salah. Di akhir sesi bisa menjawab ulang, remedi gitu ya, bisa remedi soal gitu. Sip. Ini kalau mau menjadikan sebagai PR kuisnya. Tapi kalau mau live, ini model langsung. Ini ada model klasik sama instruktur cepat. Tadi instruktur cepat yang tadi saya sudah contohkan. Kalau yang klasik ini, ini bisa dibentuk ujian. Ya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk apa? Kolaborasi juga bisa Bapak Ibu. Jadi anak mengerjakan secara tim. Di satu anggota misalnya 4 anak, ada 16 anak gitu ya. Kelas kita ada 16 orang, kita membuat grup, masing-masing tim isinya 4, ya mereka mengerjakan secara bersama-sama. Itu untuk tim. Tapi kalau klasik ini biasa kayak seperti tadi. Nah, anak-anak mengerjakan tanpa harus menunggu temannya selesai. Jadi kalau aku sudah selesai soal 1, ya langsung soal 2. Begitu. Kalau ujian ini, bedanya apa dengan klasik? Kalau ujian ini tanpa embel-embel, semacam power up, meme, gitu ya. Karena ini ada meme juga, Bapak Ibu, ini ada tunjukkan gambar lucu setelah pertanyaan. Tuh. Ini yang mode klasik. Itu ya bedanya Bapak Ibu ya antara mode klasik sama ujian. Ini kalau mau buat ujian bisa pakai ini. Jadi tiap anak bisa mengerjakan dengan durasi yang berbeda-beda di waktu yang sama, begitu. Ini ya, ini untuk mode klasik ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau waktu Zoom, mau interaktif ya menggunakan yang instruktur pace yang ini. Ya, oke itu untuk kuisis Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat. Apakah ada yang mau bertanya? Yang sudah jelas boleh jempolnya diangkat Bapak Ibu, diarahkan ke kamera biar saya tahu Bapak Ibu sudah jelas gitu ya.
Oke, terima kasih Pak Joko, Bu Dwi, Bu Ari, terima kasih. Sudah jelas ya. Bu Mita, terima kasih. Bu Yeni, Bu Alin. Ini Pak Rudi ya. Oke, Bu Irawati, terima kasih. Pak Budi, jelas ya Pak Budi ya. Oke, nah silakan Bapak Ibu nanti bisa mempelajari lebih lanjut masing-masing gratis Bapak Ibu Nirpod dan Quizzes. Video-videonya juga banyak. Nah, pilih yang tepat. Kalau Bapak Ibu ingin pembelajaran ya silakan pakai Nirpod gitu ya. Atau Bapak Ibu, Pak saya pakai PPT aja, saya mau tambahkan Nirpod. Oke, bisa juga. Jadi nggak harus pakai Google Slide. Tapi kalau Bapak Ibu cuma mau hari ini kita mau quiz ya, pakai quiz saja begitu Bapak Ibu. Kemarin saya memimpin acara cerdas cermat Alkitab secara online Bapak Ibu ya. Jadi saya membuat soal, saya menghostkan ya saya pakai quizzes Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi ada quiz berhadiah gitu ya. Cerdas cermat Alkitab menggunakan aplikasi quizzes. Itu seru Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu harus datang ke sebuah tempat untuk quiz TTA gitu ya, sekarang lewat online pun bisa. Ya, sekian Bapak Ibu, sudah 10:30. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri dengan berdoa ya Bapak Ibu ya. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan telah bimbing kami. Tuhan telah perlengkapi kami menjadi guru yang sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan. Dan kami hari ini telah belajar tentang Nirpod dan Quizzes. Kiranya kami boleh menerapkan apa yang telah kami dengarkan bersama, apa yang telah kami pelajari bersama, supaya kami menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dimanapun kami berada, kami boleh terus mengembangkan diri, kami terus boleh meningkatkan kualitas diri kami juga boleh memberkati para siswa yang kami ajar, sehingga pelayanan yang terbaik boleh kami berikan kepada siswa dan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Silakan isi form evaluasi ya Bapak Ibu ya untuk feedback kepada kami. Saya bagikan untuk linknya. Ya, mohon diisi ya Bapak Ibu ya untuk lembar evaluasi. Halo, namaku Sea. Dan aku Sky. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Sayang sekali, kita belum bisa berkumpul di sekolah saat ini. Jadi, pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan untuk jenjang TK sampai SMA. Demi mencegah penularan COVID-19 dan demi keamanan bersama, kita masih harus belajar dari rumah. Bapak, Ibu guru, dan kita akan berkolaborasi melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dan kita mengikutinya dari rumah melalui metode daring atau dalam jaringan dan luring atau luar jaringan. Setiap pagi, wali kelas akan menyapa, memberikan renungan, dan berdoa. Lalu, melakukan pembelajaran melalui aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lainnya. Walaupun dari rumah, kita harus rajin mengerjakan tugas dan ulangan dengan jujur, serta mengandalkan kemampuan sendiri. Dan jangan khawatir,
kapanpun nanti jika kita sudah diizinkan berkumpul di sekolah, YSKI sudah siap dengan protokol kesehatan dan keamanan. Sebelum masuk sekolah, kita wajib Cek suhu tubuh, cuci tangan, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita bisa segera berkumpul kembali ya teman-teman.